Yesus pangidoan namion sakap nami mabatulus gok mabat portigion Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, terkhusus Jemaat HKBP Jambi, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sapaan firman Tuhan yang memotivasi dalam tugas tanggung jawab kita pada hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini merupakan ajaran Yesus tentang iman. Iman terwujud dalam ketekunan. Tekun adalah tidak jemu-jemu berupaya, berusaha dan bekerja. Iman bukanlah hasil yang diperoleh secara gratis, instan atau cuma-cuma. Iman adalah kerja keras seseorang dalam mempertaruhkan kebenaran dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, seorang beriman bukan yang memperoleh hasil tanpa kerja atau hanya berdoa dan langsung mendapat. Melainkan siapa yang mau belajar, siapa yang mau tekun, dan siapa yang berusaha sekuat tenaga dan pikiran, itulah yang akan mendapatkan apa yang menjadi impian capaian hidupnya. Saudara-saudara, dalam nats ini Yesus membuat suatu perumpamaan yang merupakan representatif dari orang-orang pilihan Allah yang sedang berada di dunia ini. Sekalipun tidak memiliki pengaruh politis, ekonomi dan sosial, sehingga boleh kita katakan tidak diperhitungkan dunia ini. Namun mereka diperhatikan oleh Allah secara khusus dalam konteks pemuritan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Orang-orang percaya yang memang hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah pastilah berbeda dengan prinsip-prinsip kerajaan dunia ini. Itulah sebabnya seorang Kristen boleh menderita di dunia ini.
penderitaan orang pilihan disebabkan karena ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Dalam penderitaan ketidakadilan itu, Tuhan ada dan hadir, memberikan jaminan bahwa Ia pasti membenarkan atau memberikan keadilan bagi orang-orang percaya. Dalam hal ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan bagaimana seseorang seharusnya bertekun dalam doa agar doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Di mana dalam perumpamaan ini, seorang hakim yang lalim adalah orang yang paling berkuasa, dan sang janda adalah seorang kecil yang tidak memiliki apa-apapun. Tetapi sang hakim yang berkuasa takluk kepada seorang janda yang kecil dan hina. Rahasia penaklukan sang hakim berkuasa adalah di dalam kegigihan, di dalam ketekunan. Sang janda kecil yang hina dapat mengakses kuasa sang hakim lalim. Saudara-saudara, ini adalah suatu pelajaran yang berharga bagi setiap kita orang Kristen. Bagaimana kita boleh bertindak seperti seorang ibu janda ini. Melalui perumpamaan ini, saudara-saudara, Tuhan menunjukkan bahwa dalam setiap kehidupan orang Kristen sangatlah dibutuhkan ketekunan, sangatlah dibutuhkan kegigihan dalam setiap doa yang kita panjatkan untuk dapat mengakses kuasanya yang tersedia bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan bukan tidak mampu atau tidak mau menjawab doa kita. Namun kegigihan dan ketekunan dalam berdoa secara konstan, memuji dan menyembah Tuhan, menunjukkan kerinduan, inisiatif dan ketangguhan iman dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Jika hakim yang lalim dalam perumpamaan yang diberikan dalam Alkitab ini dapat tergerak karena ketekunan janda tersebut, maka terlebih lagi Tuhan yang adalah hakim agung segala miliknya alam semesta ini, bukankah akan tergerak hatinya mengulurkan tangannya dan mengambil kendali untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jaminan inilah, saudara-saudara, yang sesungguhnya menjadi pilihan bagi setiap orang-orang yang bertekun dalam iman dan mengekspresikan ketekunan iman melalui ketekunan dan ketahanan berdoa. Saudara-saudara, Injil Lukas ini mengisahkan bahwa pada dasarnya kekuatan manusia ada lemahnya, tetapi di dalam kelemahannya juga ada mengandung kekuatan. Sekuat-kuat sifat manusia, ia ada batasnya. Sebaliknya, selemah-lemah kondisi manusia, ia mengandung kekuatan. Meski situasi si hakim dan si janda hanya kejadian sesaat dalam hidup, tetapi memang ada kekuatan tak terduga terjadi dalam kehidupan ini. Untuk itulah, saudara-saudara, mari seperti seorang ibu janda yang kecil dan hina ini, kita diajak agar gigih, tangguh, dan kokoh di dalam berdoa, di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biarlah kiranya melalui sapaan firman-Mu, kami boleh dikuatkan dan mampu untuk tangguh, gigih di dalam doa-doa permohonan kepadamu. Dan biarlah kami yakin dan percaya segala doa-doa kami akan Engkau kabulkan.
Berkatilah kami dalam tugas aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami menjalaninya, menapakinya dengan penuh sukacita, dengan berharap Tuhan akan membuahkan pekerjaan kami, apakah di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami beraktivitas. Berkati semua umat-Mu, biarlah kami memperoleh damai sejahtera sukacita, dan Engkau kiranya menyembuhkan setiap orang sakit, menguatkan orang yang lemah, maupun yang mengalami goncangan-goncangan kehidupan ini. Biarlah sukacita itu senantiasa bersama dan menjadi bagian hidup kami. Berkati juga pelayanan di gereja-Mu. Biarlah kiranya dengan pelayanan-pelayanan di gereja-Mu menambah jumlah orang-orang yang semakin tekun berdoa dan percaya akan kemurahan-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara.